molokehe tu binanga palalumada tu pertibi tola do talu di dunia asalkan monang di hari parpudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat tu hadapan nimora, salam rindu tu barisan anak boru, salam sayang tu dongat tubuh sangape kahanggi. Sadarion hita marcarito tentang halak natalu parjolo tai monang parpudi. Cerita ini ambil sada kisah na diceritakan ni Rasulullah di bagasan ni kitab Sahih Muslim. Adong najolo sada bayo na sangat luar biasa sederhana kehidupannya. Tapi ternyata di hadapan ni Rasulullah ia sangat dimuliakan. Bahkan sempat Rasulullah bersabda tu para sahabat, molo pasuo hamu tokinai dohot sadabayo na berasal dari negeri Yaman, maka pangidoon kamu asoy doaonia hamu tu Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bingung heran, si dobayo na maksudon. Apakah sampai sungguh luar biasa kesolehannya? Apakah ia seorang ulama besar di zamannya? Atau jangan-jangan dia adalah satu golongan dari orang-orang yang sangat akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat termasuk Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lain merpikir pasari-sarina. Ternyata singkat cerita, setelah Rasulullah meninggal dunia, kepemimpinan jatuh kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Hampir setiap tahun mulu adong jemaah haji na berangkat tumoka dari negeri Yaman. Hampir setiap tahun para khalifah menjalaki ise do halak bayo na idokon ni Rasulullah. Tapi ternyata di zaman ni Abu Bakar As-Siddiq inda puro mukap, inda puro tarida bayon. Semakin heran, semakin penasaran para sahabat. Lalu pas di zaman ni Khalifah Umar bin Khattab, masuk sada rombongan jemaah haji na berasal sian Yaman. Lalu disapai Umar, hei kalian kafilah yang dari Yaman, hei homo par Yaman, adong do di antara hamu na manggorar si Uwais Al-Qarni. Lalu ternyata sudi rombonganon inda dong namar gorar si Uwais Al-Qarni. Sampai satu ketika di rombongan jemaah haji berikutnya adong mana menjawab, ya Khalifah, adong mada di antara hami namangguar si Uwais Al-Qarni, tapi ia dohod rab kami mulu bahasa di hita sanari harana ia termasuk penyedia catering, ia termasuk tukang masak. Jadi mulugit pasuo doho tia kehema tusadun idokon sada tempat. Insyaallah marsumi berangkat Khalifah Umar dengan luar biasa penasarannya. Mulu sekedar cateringan do, mulu sekedar toke rumah makan do misalnya. Aso sangat sungguhni Rasulullah menyuruh kami mengidu doa tu sia. Padahal kami hampir setiap hari pesudah Rasulullah. Padahal kami hampir setiap hari bersilaturahim
Di setiap solat fardu nah kami laksanaon sering mendoa bersama doa Rasulullah. Aso harus mengido doa tu bayon. Makin penasaran. Singkat cerita na pasu Uwais Al-Qarni disapai Umar bin Khattab, hal anta Uwais Al-Qarni? Adakah kamu yang bernama Uwais Al-Qarni? Dengan sederhana ia menjawab, iya, saya Uwais Al-Qarni. Makin penasaran Umar bin Khattab. Hai anak muda, siapa dirimu? Apakah kamu adalah seorang ulama besar yang sedang menyamar? Adong deho guru godang na sedang bertampilan biasa, atau adong dehe kitab na hebat na karangmu, adong deho seorang periwayat hadis, ahli tafsir, mulasarosan nari, tuan guru? Ternyata tidak. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda biasa yang hidupnya sederhana, bahkan termasuk kategori miskin di masana. Tapi luar biasa, semakin penasaran digali terus oleh Khalifah Umar bin Khattab. Lalu ahadu suni kemuliaan naibainmu sehingga menjadi satu idola na dicontohkan ni Rasulullah tuhami sehingga harus mengidodoa tuh. Kelebihanmu. Pernah kau berjumpa dengan Rasulullah? Tidak. Kenapa tidak pernah? Sungajung ada hupasuda Rasulullah. Padahal Rasulullah hidup di masamu. Indah juga ada umardaran sian Yaman tu Mekah tu Madinah untuk pasurap Rasulullah. Dijawab Uwais Al-Qarni, iya, hatiku, kerinduanku, hasratku luar biasa giat pasurap Rasulullah. Bahkan mulu adong jamaah haji na berangkat sian Yaman tu kota Mekah. Dua biji mataku ini menyaksikan halai berangkat luar biasa, muncul kerinduan di bagasan nirohakku. Tapi apa daya, di bagas kebetulan adong umakku na sedang kurang sehat, na sedang berpenyakit. Maka mulu berangkat tahu haji pesuadat Rasulullah, indah dong na merawat, na menjago umakku na orang sehat di bagas. Ketika membagi jawaban ni Uwais Al-Qarni, baru Umar langsung mendapat jawaban. Asai suruh Rasulullah para sahabat mengido doa tu Uwais Al-Qarni. Ternyata karena Uwais Al-Qarni adalah seorang laki-laki, seorang anak muda yang menomorsatukan orang tuanya ketimbang kepentingan-kepentingannya yang lain. Uwais Al-Qarni rela setiap tahun ketinggalan berangkat untuk haji harani menjaga orang tuanya. Uwais Al-Qarni mengorbankan hasrat kebahagiaan keinginannya harani menjaga umakna, orang tuana na sedang kurang sehat. Dan akhirnya ia berangkat haji setelah orang tuanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam ketika dia berangkat haji, Rasulullah madung dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tu kita sudah kaum sisolkot kahanggian borumora. Kadang-kadang di bagasan kehidupan kita ada kalana kita
pengen mencapai, mengkojar sebuah prestasi. Tapi bila prestasi bisa menjauhkan kita untuk berbakti ke orang tua, maka prestasi perlu dipikirkan. Pencapaian ini perlu dipertimbangkan kembali. Ternyata sangat luar biasa berkah dan kemuliaan nilihin ni Allah Subhanahu wa taala tu hita. Mula hita menjaga perasaan orang tua, berbakti di akhir hayatnya. Mula hita lagi di zaman sunnari bahat sada orang tua bisa mengasuh 7-8 anaknya. Tapi anak 7-8 belum tentu bisa mengasuh sada orang tua. Makanya kan kalau songon hita alang mandailing molo paridi daganak menyogot-nyogot kan sering dilagu-laguin kan. Campong ale campong cimporong lampu ding-ding baru penalom-lom anak kon 10 kabupaten mangantrion ninna kan arana on sada kebiasaan merlagu-lagu mulai bagas kadang-kadang mulo husapai ala bagas umat tidak danaki 3 kali didongan di paridiho daganak tahun hatoluna setiap hari jawabannya 2 sampai 3 kali sadari anak 3 kali sadari paridi bahkan rada pelobi. Bayangkan 3 tahun dengan anak di paridi, bahkan sampai umur 5 tahun, 6 tahun, belum tentu dengan anak bisa meridi sendiri. Nah, artinya orang tua bisa memandion anaknya mulos tahun 365 hari kali 5 tahun, berarti ribuan anaknya. Tapi banyak kan anak-anak yang tidak mampu memandikan, mandi terakhir orang tuanya. Mulai sian seorang ia sampai berumur 5 tahun baru bisa ia maridi sendiri. Tapi bahan anak ribuan kali dimandion orang tuanya, sekali saja belum tentu bisa ia memandion orang tuanya. Minimalnya 3 tahun kan kita digendong orang tua. Tapi di akhir hayat orang tua, di masa tuanya, di masa-masa sulitnya, kan banyak kan, godang kan, bahat kan. Anak nasora menggendong orang tuanya. Masya Allah. Padahal bikin perjuangannya halai. Makanya pantas halai menjadi keramat di hangoluan. Pantas ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Pantas halai menjadi syarat munculnya ridho ni Allah Subhanahu wa taala. Pantas halai menjadi syarat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pengorbanan ni halai itu kita. Maka silakan kita mengurung keinginan kita, silakan kita menahan hasrat kepengen ini kepengen itu. Kalau belum mampu membahagiakan orang tua, utamakan orang tua. Kenapa? Orang tua adalah kunci sampainya rahmat Allah tuhita sasudena. Mulu hita merbakti tu orang tua. Lihatlah Uwais Al-Qarni. Dia manusia biasa, anak muda yang amalannya juga biasa-biasa saja. Tapi ketika dia sangat hormat kepada orang tuanya, sangat berbakti kepada orang tuanya,
Memang dia indai tanda halak di bumi, tapi di langit, makhluk langit memuliakan dia. Uwais Al-Qarni tidak terkenal di dunia. Uwais Al-Qarni tidak banyak mencatat namanya di catatan sejarah. Silakan cek buku-buku sirah sahabat. Banyak yang tidak mencatat nama Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena dia tidak terkenal di dunia, tapi ia terkenal di makhluk langit. Para malaikat menyanjungnya, para malaikat mengagungkan namanya, para malaikat memuji akhlaknya. Haraniaha patuh mar orang tua. Mulu hita pasari-sari. Luar biasa kan pengorbanannya orang tua tuh hita. Maka durhaka seorang anak, mulu meninggal orang tuanya, dia hanya bisa bersedih. Kan bahat kan di antara hita, meninggal orang tuanya, dia hanya bersedih. Mulu alak lai buat dia gitar. Hamar lagu. Ayah dalam sepi hatiku rindu. Mulodung dipanggil Allah Subhanahu wa taala orang tua sungun dia dope merduna ho marlagu indah dong gunana. Ro misalna ka ibu tonami aka ibu-ibu marlagu bunda kaulah mutiara kasih dan sayang. Menangis halak membagi lagumu, menangis, tapi menangis juga orang tua di alam barzahna. Aso karena kita mengenangnya hanya sebatas lagu saja. Maka tuhita kumsi solkot sasudena. Pertama, jika masih ada orang tua di akhir usianya, bahagiakan dia, berikan yang terbaik untuknya. Kan ada kan syair yang sudah sering kita dengar, bahkan sering kita nyanyikan, tapi sungguh itu pengajaran yang luar biasa tuh kita. Somarlapatan marende margondang marebasamung molodung mateang uju dingolukom manian tupama asa tarida sasuden holong nirohaming marna tua tuaing. Ini kan syair yang sering kita dengar. Ketika akhir hidupku inilah kau buat yang terbaik untukku, bukti bahwa kau sayang padaku, kata syair itu. Kalau sudah meninggal orang tua, nggak ada gunanya kita berpesta pora, bermusik sini sana, dibuat acara ini itu, dibangun megah-megah kuburannya. Enggak ada gunanya semua. Yang ada apa? Di akhir hidupnya tunjukkan kalau kita sayang kepadanya. Bukankah kedua tangannya dulu yang menggendong kita, halaina loja parurut kita? Kan tangannya sunari makeriput, bahu na jolo na luar biasa kekar, mengangkat kita, menggendong kita, senari makeriput. Maka di usia lemah ni halai, di masa-masa lemah ni tenaga dohot sudi,
keberadaan ni halai. Jadi mau tampil sebagai anak yang menunjukkan bakti itu orang tua. Kisah Uwais Al-Qarni adalah kisah yang sangat tidak familiar. Bahad di antara kita tidak begitu indah begitu menanda Uwais Al-Qarni. Tapi ternyata Uwais Al-Qarni adalah manusia agung, manusia yang mulia, bukan hanya di makhluk dunia, tapi bahkan di makhluk langit, di alam para malaikat. Dia dimuliakan. Haranya baktina tu orang tua. Mulukeh itu gunung tua, palalum ada tu naga seribu. Marbakti maho dengan sasudena tu orang tua. Harana i keramat di ngolu-ngolu. Mulakeh itu sidipuan, palaluma datu Madinah. On mapantun tuntunan hangaluan. Mudah-mudahan bermanfaat tu kita sasudena. Assalamualaikum.